A few moments later. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Sebelum itu terima kasih kepada Bapak Desa dan aparat desa yang sudah menerima kami dan dengan kami untuk mengambil data di Desa Sendeo. Tujuan kami turun lapangan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 agar bisa mengikuti UAS. Sebelum itu Bapak Desa, di sini kami ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak Desa terkait beberapa hal. Yang pertama itu kondisi kependudukan, jumlah penduduk desa Sendeo pada saat ini. Silakan langsung menjawab. Jumlah penduduk penduduk desa Sendeo itu dia 711 kata. Dengan jumlah kakak itu 716, jumlah jiwa 1.305 laki-laki, perempuan 1.240. Jadi total keseluruhan itu jumlah 2.545 jiwa. Baik, Desa, lanjut pertanyaan kedua. Pendidikan rata-rata pendidikan masyarakat Desa Sendeo itu rata-rata pendidikan terakhirnya ini apa? Terus ini jumlah anak-anak yang masih menempuh pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Yang tamat SD atau tamat SD itu jumlahnya 1.016. Tamat SMP 368. Tamat SMA sederajat 346. Lulusan diploma itu 41. Jadi total keseluruhan 2.507. Kesimpulannya di sini masyarakat Desa Sendeo itu rata-rata pendidikan terakhirnya SD rata-rata. Baik, Bapak, di sini kami akan melanjutkan pertanyaan yang berikut. Pekerjaan rata-rata masyarakat Desa Sendeo itu memiliki pekerjaannya apa? Petani. Petani 90% petani. Petani lahan kering. Dari ini pekerjaan itu, apakah ini pendapatan yang diperoleh dari masyarakat itu rata-ratanya berapa? Di rata-rata itu pendapatan paling rendah itu 500. Itu standar. Yang paling tertinggi itu pengusaha. Dia 5 juta di atas. Rata-rata petani itu dia standar 500. Artinya kita melihat dari hasil pertanian mereka, musim sekarang kan berubah-ubah, itu tidak bisa berpatokan, tapi standarnya itu rata-rata penghasilan paling terendah itu 500. Baik, Bapak, di sini kami akan melanjutkan pertanyaannya. Di sini terkait infrastruktur di Desa Sendeo ini, infrastruktur seperti jalan itu sudah masuk dalam kategori yang baik atau masih buruk? Untuk ini akses untuk ke dusun yang terpencil yang masuk lewat kampung-kampung tertentu, apakah dengan akses jalan itu baik atau rusak? Terkait infrastruktur itu kita sih jalan dengan air. Jalan itu semua yang baik itu dari jalur kecamatan ke kabupaten.
itu ada 3 dusun, dusun Haroe, dusun Maibiku B, ada 4 dusun, Maibiku B, dusun Kecil Teruin, dengan dusun Fatu Ahu. Tetapi ada 1 dusun yang sangat terpencil, dusun Tudus, itu susah infrastrukturnya. Itu kita sudah lakukan, bahkan kita buat proposal saat Rembang Cam, kita selalu mengusulkan untuk intervensi dana untuk pembangunan jalan di dusun itu, tetapi sampai saat ini belum terjawab. Kalau untuk dusun Maibiku A, itu jalan provinsi yang sementara kita pakai. Yang berikut tuh sekolah Bapak di jarak dari kantor desa ke sekolah itu kira-kira berapa kilometer, dan di desa Sanleo itu ada beberapa sekolah yang ada di kawasan desa Sanleo. Di desa Sanleo ada 3 PAUD dan 3 SD. 1 PAUD di dusun Haroe, PAUD Teroman, yang satunya di dusun Hanono, PAUD TABC, yang satu di Maibiku A, PAUD Terina. SD 3, yang satu SD Leovean itu di dusun Hanono, yang kedua itu SDN Tudus, itu di Tudus, itu jalannya sangat rusak. Yang berikut itu SD Haroe, SD Mamaku. Jaraknya kalau dari sini ke dusun di SD Tudus itu jaraknya 7 kilo dari kantor desa ke sana. Di Memakung pun 7 kilo lebih. Untuk Leovean, SDI Leovean jarak dari sini 1 kilo lebih, 1,5 kilo. Baik, di sini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kendala atau hambatan yang dihadapi Bapak selama menjabat sebagai kepala desa di desa Sanleo ini, dan solusi yang sudah pernah Bapak buat dan akan dibuat oleh Bapak untuk menghadapi tantangan tersebut. Kendala yang kita hadapi itu pola pikir masyarakat. Artinya masyarakat cenderung dengan adanya banyak bantuan dari pemerintah, sehingga mereka cenderung untuk mengharapkan bantuan itu. Yang berikut itu harian mingguan. Harian mingguan ini artinya cukup meresahkan kita sebagai pemimpin, karena tiap hari masyarakat tidak berpikir untuk bekerja. Mereka lebih fokus untuk bagaimana hari ini harus dapat uang. Jadi mereka berproses untuk mau menghasilkan uang atau punya pemikiran untuk bekerja menghasilkan uang tidak semakin kurang. Sehingga itu muncul lagi harian ini mingguan ini masyarakat lebih cenderung gampang mendapatkan uang, sehingga mereka utang dari satu ke satu, akhirnya kita paksakan untuk mau bertani dulu, mereka hanya menanti untuk musim hujan. Yang berikut itu soal jalan, akses jalan. Di desa Sanleo wilayah sangat luas. Jalan ini memang kita memaksakan dengan diri, tetapi resikonya sangat tinggi karena soal ini. Artinya jarak dari desa hampir semua itu jalannya rusak,
Ya, ketika kita fokus pada itu, terus jalannya gunung. Nah, jadi risikonya sangat besar untuk kita membawa. Yang berikut itu air bersih. Untuk saat ini saya intervensi dengan DID sudah membangun perpipaan di 2 dusun tahun 2023 di dusun Maibiku A, 2024 ini di dusun Paku A. Artinya sesuai dengan visi misi saya, masyarakat harus dapat air. Solusinya itu tentunya saya mengharapkan adik-adik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat punya peran masing-masing untuk bagaimana merubah pola pikir masyarakat, dari cara bertani, cara mengolah hasil pertanian ini secara baik supaya mendapat pertumbuhan ekonomi di situ. Terus saya ini harapan dari kami pemerintah ya, itu mengharapkan adik-adik menimba ilmu datang untuk berubah pola pikir orang tua, sehingga bisa merubah hidup para petani di sini. Artinya kita jangan berpikir untuk menimba ilmu hanya untuk menjadi sesuatu, tapi bagaimana caranya datang untuk merubah wajah ini, itu untuk dukungan dari adik-adik semua, termasuk generasi yang ada di sini. Itu solusi, karena tentunya kami dari pemerintah hanya seorang diri yang memimpin ribuan jiwa, tentunya pola pikirnya itu berbeda. Sehingga itu butuh kerjasama, butuh peranan generasi muda. Baik, Bapak, itulah beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak. Sebelumnya terima kasih. Apabila ada tutur kata dari saya dan teman-teman, mohon maaf. Terima kasih. Iya, sama-sama.